Luangkan waktu sejenak untuk menyimak kisah orang-orang soleh. Karena kata Imam Ghazali, orang-orang soleh hidup puluhan tahun, sementara kita bisa mengambil pelajaran dari mereka dengan hanya waktu sejenak, yakni dengan mendengarkan kisah-kisah mereka. Maka jangan lewatkan kisah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang soleh tapi su'ul khotimah. Saudara-saudari rahimakumullah, teman-teman semuanya, saudara semuanya tidak sedang salah membaca judul. Memang betul, ada orang yang soleh tapi berakhir su'ul khotimah. Apa sebab sampai-sampai ada orang yang selama hidupnya dia soleh, ikut kajian kesana kemari, ya sholat, ya puasa dan sebagainya, tapi saat meninggal dunia malah su'ul khotimah. Ada salah satu sebab yang sangat lembut tapi luar biasa. Kisah ini akan menjawabnya. Fudail bin Iyad adalah seorang ulama besar yang memiliki banyak murid dan banyak teman-teman yang salih juga. Ada salah satu teman yang tidak disebutkan siapa namanya dalam kitab Nailul Hadits, bahwa teman tersebut selama hidupnya adalah orang yang baik-baik saja, orang yang soleh, orang yang ikut kajian kesana kemari, ngikut Fudail bin Iyad kesana kemari, ikut sebagai murid beliau Fudail bin Iyad. Namun ketika meninggal justru dalam kondisi sedang minum khamr, sedang minum arak. Sehingga Fudail bin Iyad, sang guru, menjadi bingung, menjadi terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk. Apa sebab teman sendiri yang ketika masih hidup itu baik, ikut kajian, mencari ilmu juga, ya sholat juga, dan kayaknya tidak masalah apa-apa. Namun ketika meninggal justru sedang saat minum khamr, padahal sebelumnya tidak pernah minum khamr. Meninggalnya itu loh malah minum khamr. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Fudail bin Iyad kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, apa sebabnya? Apa sebabnya? Berdoa karena Fudail bin Iyad ini masyhur sebagai seorang waliullah. Beliau dimimpikan oleh Allah. Di dalam mimpinya beliau bertemu dengan seorang teman yang su'ul khotimah tadi, yang matinya minum khamr tadi itu. Si teman tadi itu kemudian bercerita kepada Syekh Fudail bin Iyad, wahai guru, aku mati dalam kondisi su'ul khotimah. Padahal selama hidupku aku baik-baik saja, aku ikut kajian denganmu, aku juga sholat, puasa dan sebagainya. Ternyata semua itu ada satu aib batin, borok hati, atau cedera di dalam jiwaku. Apa itu yang cedera, yang menjadi aibmu? Si teman tadi menjawab, aku senantiasa merasa lebih unggul dibanding yang lain. Kukira aku ini lebih baik dari yang lain. Kukira aku ini sudah cukup amal dan ibadahku. Kukira ini aku sudah lumayan. Sehingga karena ada rasa lumayan di dalam diriku, ada rasa sedikit lebih unggul dibanding yang lain, maka satu ketika aku merasa bahwa kalau aku melakukan sedikit maksiat barangkali wajarlah dan nanti gampang taubatlah begitu. Tapi ketika matiku justru saat maksiatku ini. Saudara-saudari rahimakumullah, hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa orang memiliki kerendah hatian, maka Allah justru akan mengangkat derajat. Wa man takabbara, dan siapa orang memiliki kesombongan, maka wada'ahullah, Allah akan menurunkan derajatnya. Dalam satu bahasa yang lain, orang tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya mithqala dzarratin minal kibri, ada sebiji dzarrah dari kesombongan, ada sebiji dzarrah dari merasa unggul dibanding yang lain. Sehingga saudara-saudari rahimakumullah, siapapun diri kita, berapapun umur kita, bila melihat yang lebih muda, jangan merendahkan. Siapapun kita, bila sudah sholat ke masjid,
maka jangan kemudian merendahkan orang yang tidak sholat di masjid atau orang yang belum sholat. Karena kita tidak tahu akhir kita dan akhir orang tersebut seperti apa. Saat kita sudah ikut kajian ke sana kemari, jangan kemudian merasa bahwa diri kita menjadi lebih hebat, lebih ada keunggulan, lebih ada status di hadapan Allah. Belum tentu. Maka jaga sosmed kita masing-masing. Jangan membuli orang, merendahkan orang, apalagi yang kita rendahkan adalah seorang tokoh. Wong kita merendahkan orang yang bermaksiat saja, belum tentu akhir kita dengan akhir orang yang bermaksiat itu seperti apa. Boleh jadi Allah mewalik semuanya. Oleh karena itu, terus jangan sampai diri kita merasa cukup amal, jangan sampai diri kita merasa unggul dibanding yang lain, unggul ilmunya, unggul gantengnya, unggul kayanya, unggul pengalamannya, unggul benarnya. Jangan sampai seperti itu. Sebab boleh jadi akhir kita dengan akhir orang yang kita hina, akhir orang yang kayaknya kita lebih unggul itu justru diwali oleh Allah. Senantiasa bertawaduklah. Demikian, semoga bermanfaat. Silahkan menjadi renungan kali ini. Saya terima kasih. Saya Kang Ria dari Hikam Pondok Daku. Senantiasa mengucapkan terima kasih kepada saudari-saudari semuanya, saudara-saudari semuanya. Terima kasih pula untuk seluruh donatur yang turut untuk perluasan tanah, untuk pondok. Semoga Allah melipat gandakan rezeki saudara-saudari semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah manusia-manusia terbaik, hamba-hamba prioritas di sisi Allah. Siapa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yakni setiap siapa saja yang mau berdakwah, ia adalah manusia prioritas di sisi Allah. Loh, kalau saya mau dakwah, saya kan tidak punya ilmu. Berdakwahlah dengan apa-apa yang Allah titipkan untuk setiap kita. Yang punya ilmu, dakwalah dengan ilmu. Yang punya uang, dakwahlah dengan uang. Yang punya tanah, dakwahlah dengan tanah. Yang punya skill, gunakan skill itu untuk berdakwah. Demikian seterusnya. Dengan seperti itu, maka berarti tiap-tiap diri kita yang mau berdakwah dengan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, maka berarti kita menjadi manusia-manusia prioritas di sisi Allah. Prioritas di dunia dan prioritas di akhirat.